Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini kita akan membahas tentang trigonometri, yaitu perbandingan trigonometri pada segitiga, siku-siku, sinus, kosinus, tangen, kosekan, sekan, dan kotangen. Oke, di sini ada sebuah gambar segitiga siku-siku, di mana segitiga ini yaitu A, B, C. Dengan siku-siku berada pada sudut B dan alfa berada pada sudut A. Oke, sebelum kita masuk pada pengertian sinus kosinus, terlebih dahulu kita pahami dulu ataupun kita ketahui dulu mana di sudut depan, samping, dan miring. Oke. Dari gambar tersebut dapat kita lihat bahwa sudut depan dinyatakan dengan sudut apabila ia di depan sudut alfa ini, ataupun tidak terikat oleh panjang ataupun garis yang ini. Berarti yang ada di depan sudut alfa ini adalah BC. Ini adalah depan. Sedangkan samping ataupun sisi miringnya yaitu sisi terpanjang pada segitiga, yaitu A ke C. Otomatis A ke B merupakan sisi samping. Kemudian setelah kita menentukan mana di situ sisi depan, samping, dan miring, kita misalkan dulu garis-garis tersebut ke dalam misalnya A, B, C. Oke, kita misalkan A ke B sama dengan garis X, B ke C kita misalkan dengan Y, dan A ke C R. Oke. Sekarang kita masuk pada pengertian dari sinus alfa. Sinus alfa ialah perbandingan dari sisi depan per sisi miring. Oke, di mana sisi depan dari segitiga ini ialah B ke C. Sedangkan sisi miringnya yaitu A ke C. Sehingga diperoleh B ke C merupakan garis Y dan A ke C R. Oke. Setelah selesai sinus alfa, kita beralih pada kosinus alfa. Di mana cos alfa ialah sisi samping per sisi miring. Di mana sisi samping yaitu A ke B. Sisi miringnya AC. Sehingga diperoleh AB yaitu X dan AC sama dengan R. Kemudian kita beralih pada tangen alfa. Sisi depan per sisi samping. Oke. Sisi depan dari gambar ini yaitu BC per sisi samping AB, sehingga diperoleh BC yaitu Y per X. Oke. Setelah kita mengetahui ini, maka akan lebih mudah kita mengetahui kosekan alfa, sekan alfa, dan kotangen alfa. Kenapa saya bilang mudah? Karena kosekan alfa yaitu kebalikan dari sinus alfa. Di mana sinus alfa sisi depan per sisi miring, itu artinya kosekan alfa yaitu sisi miring per sisi depan. Begitu juga dengan sekan alfa dan kotangen alfa. Oke. Berarti kita peroleh kosekan alfa yaitu 1 per sinus alfa. Begitu juga dengan sekan alfa yaitu 1 per cos alfa. 1 per tan alfa.
Oke. Sekarang kita masuk pada contoh soal. Apabila kita sudah mengetahui tentang sinus kosinus pada perbandingan trigonometri pada sudut siku-siku, sekarang kita masuk pada contoh soal. Di sini saya sudah membuat dua buah gambar segitiga. Yang pertama yaitu kita misalkan di sini 3 cm dan di sini 4 cm. Oke? A, B, C. Oke. Dan yang kedua kita misalkan pada gambar di sini 13 cm dan di sini 5 cm. Oke. Kemudian kita melanjutkan yaitu penyelesaian pada soal nomor 1. Sebelum kita menentukan sinus, kosinus, tangen, dan lainnya, terlebih dahulu kita menggunakan rumus pada Pythagoras untuk menentukan panjang ataupun nilai dari A ke C. Oke? R sama dengan X kuadrat ditambah Y kuadrat. Oke. Di sini yang harus kita cari yaitu R. Ini A ke C sama dengan R. Berarti R kuadrat sama dengan X kuadrat di sini sama dengan 4. 4 kuadrat ditambah 3 kuadrat. R kuadrat sama dengan 16 ditambah 9. R sama dengan akar dari 25. R sama dengan 5. Oke. Berarti kita sudah mengetahui R yaitu 5. Kemudian kalau kita sudah mengetahui berapa nilai R, sekarang kita masuk pada penentuan sinus alfa, cos alfa, tan alfa, kosekan alfa, sekan alfa, dan kotangen alfa. Oke. Kalau sudah begini sangat mudah sekali. Kita harus mengingat untuk menentukannya ini, kita harus mengingat apa itu rumus dari sinus alfa. Yaitu rumusnya sisi depan per sisi miring. Berarti sisi depannya berarti 4 per sisi miringnya 5. Kemudian cos alfa yaitu sisi samping per sisi miring. Sedangkan tangen alfa rumusnya yaitu sisi depan per sisi samping. Oke. Kalau kita sudah mengetahui nilai dari sini, sangat mudah sekali untuk menyelesaikan yang cosec, sec, dan kotangen. Karena ini hanya kebalikan dari sinus alfa, cosinus, dan tangen. Dimana sinus alfa yaitu 4/5 berarti kebalikannya 5/4. Dan ini 5/3, 3/4. Oke, selesai. Sekarang kita masuk pada soal nomor 2. Pada gambar tersebut diketahui kita tentukan dulu di sini sisi depannya yaitu 5 cm, 13 cm yaitu sisi miring, dan yang belum kita ketahui yaitu sisi samping. Oke, sekarang kita masuk pada penyelesaian. Penyelesaiannya sama dengan yang contoh soal nomor 1, yaitu kita belum mengetahui berapa sisi sampingnya. Berarti kita harus mencarinya dengan menggunakan rumus Pythagoras, yaitu R kuadrat sama dengan X kuadrat ditambah Y kuadrat. R kuadrat sama dengan 113 kuadrat sama dengan X, berarti ini 5 kuadrat ditambah Y kuadrat. 13
kuadrat sama dengan 169. 5 kuadrat 25 ditambah Y kuadrat. 169 dikurang 25 sama dengan Y kuadrat. Akar dari 144 sama dengan Y. 12 sama dengan Y. Sekarang kita sudah mengetahui berapa nilai dari Y-nya ataupun sisi sampingnya, sehingga kita lebih mudah untuk menentukan berapa dia sinus alfa, cos alfa, tangen alfa, kosekan alfa, sekan alfa, dan kotangen alfa. Oke. Sinus alfa yaitu sisi depan per sisi miring. Sisi depan 5 per sisi miringnya 13. Cos alfa yaitu sisi samping 12 per sisi miring 13. Sedangkan tangen alfa yaitu sisi depan per sisi samping 12. Oke. Kalau kita sudah menentukan ini, berarti kita tinggal membalikkan untuk menentukan kosek, sekan, dan kotangen, yaitu 13 per 5, 13 per 12, dan 5 per 13. Oke. Sekarang kita masuk pada perbandingan trigonometri pada sudut khusus. Tentu kita sudah pernah mempelajari tentang sudut-sudut khusus, yaitu 0 derajat, 30 derajat, 45 derajat, 60 derajat, dan 90 derajat. Oke, sekarang kita masuk untuk menentukan sin dari 0 derajat maupun lanjutnya cos dan tan. Oke, kita buat dulu tabelnya sedikit. Maaf kalau tidak lurus cara menggarisnya. Oke. Oke, sin dari 0 derajat yaitu 0, sinus dari 30 derajat yaitu 1 per 2, sinus dari 45 derajat yaitu 1 per 2 akar 2, 60 derajat yaitu 1 per 2 akar 3, dan 90 yaitu 1. Sekarang akan lebih mudah kalau kita sudah menentukan sinus dari masing-masing sudut. Sekarang kita menentukan cos. Cos merupakan kebalikan dari sinus. Kalau sinus yang terkecil ke yang terbesar, sedangkan cos yang terbesar ke yang terkecil, yaitu 1 per 2 akar 3, 1 per 2 akar 2, 1 per 2, dan 0. Oke, sekarang kita tinggal menentukan tangen. Rumus untuk menentukan tangen adalah tan alfa sama dengan sinus per cos. Ini yang mesti kita ingat. Oke, yang pertama kita coba rumus ini dengan yang pertama, yaitu 0 derajat. Tangen dari 0 derajat yaitu 0 per 1 sama dengan 0. Oke, kita sudah menentukan ataupun mendapatkan berapa tangen dari 0, yaitu 0. Oke, sedangkan kita mencari tangen dari 30 derajat yaitu 1 per 2 per 1 per 2 akar 3 sama dengan, oke, habis 1 per akar 3 sama dengan, kita kali silangkan, sama dengan 1 per 3 akar 3. Oke, selanjutnya tangen dari ini 1 per 3 akar 3. Ini tangen dari 45 derajat yaitu 1 per 2 akar 2 dibagi 1 per 2 akar 2 yaitu 1. Sedangkan 60 derajat yaitu tangen 60 derajat yaitu 1 per 2 akar 3 per 1 per 2 yaitu habis tinggal 1 akar 3. Berarti tangen dari 90 derajat yaitu 1 per 0 yaitu tidak terdefinisikan.
Oke, sekarang kita masuk pada contoh soal. Tadi kita sudah membahas tentang sudut-sudut istimewa. Sekarang kita masuk untuk contoh soal agar lebih memahaminya. Di sini saya sudah mempunyai satu soal, yaitu sinus 60 derajat dikali kosinus 45 derajat ditambah sinus 30 derajat dikali kosinus 60 derajat. Oke, caranya kita selesaikan. Kita buat diketahui dulu. Diketahui sinus dari 60 derajat yaitu 1/2 akar 3, kosinus dari 45 derajat yaitu 1/2 akar 2, sinus dari 30 derajat yaitu 1/2, dan kosinus dari 60 derajat yaitu 1/2. Oke, sekarang tinggal menyelesaikannya. Jawab ya. Sinus 60 derajat dikali kosinus 45 derajat ditambah sinus 30 derajat kali kosinus 60 derajat sama dengan sinus 60 derajat yaitu 1/2 akar 3 kali kosinus 1/2 akar 2 ditambah sinus 30 derajat yaitu 1/2 dikali 1/2. Agar lebih mudahnya ataupun membedakannya, kita buat tanda kurung dulu. Oke. Sekarang akan lebih mudah, yaitu tinggal penyelesaiannya saja. 1/2 akar 3 dikali 1/2 akar 2 yaitu 1/4 akar 6 ditambah 1/2 kali 1/2 yaitu 1/4. Oke. Agar lebih mudahnya lagi, kita segini 1/4 akar dari 6 ditambah 1. Ini sama saja dengan yang di atas, karena 1/4 sama dengan 1/4 ini, dan 1/4 kali 1 sama dengan ini. Oke. Terima kasih sudah menonton. Kurang dan lebihnya saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.